Dan untuk mengisi kultum pada malam hari ini bersama Ustaz Muhammad Syamsul Ma'arif. Langsung saja pada beliau Ustaz tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdan liman qala fi kitabihil karim wa asbatul qawailin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-fadhilun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Al-Hayat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur wonten kersa dalam Allah Subhanahu wa taala hingga sampai malam yang ke-10 di bulan suci Ramadan ini kita tetap masih mendapatkan curahan rahmat nikmat taufik hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat isya secara berjamaah, dan mudah-mudahan nanti dilanjut dengan sholat sunnah tarawih dan witir juga secara berjamaah. Semoga menjadi amal kita min hadhihi lailah ila yaumil akhir. Amin. Sallallahu wa sallamuhu, mudah-mudahan oleh Allah terlimpah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bertanya kepada semua manusia, baik yang sehat maupun tidak, baik yang non-muslim ataupun yang muslim, harapan semuanya adalah kepengen jadi orang yang baik, beruntung dunia dan akhirat. Lebih-lebih orang muslim. Berkaitan dengan itu jamaah rahimakumullah, bentuk kita di sini pun juga termasuk ingin menjadi orang yang bahagia, baik dunia dan akhirat. Tidak ada Bapak Ibu rahimakumullah satu orang pun yang ada di dunia ini tatkala kita kasih pertanyaan pasti jawabnya itu kepengen jadi orang yang baik di dunia serta di akhirat. Dan itu pasti. Nah, berkaitan dengan keinginan kita pengennya jadi orang yang baik dunia akhirat, Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya beliau menegaskan, jamaah rahimakumullah, di samping nanti Ustaz akan rincikan satu persatu, monggo jenengan semuanya koreksi diri jenengan masing-masing. Nggih, Bapak Ibu, nggak perlu jenengan koreksi tetangganya sampean. Mau tetangga sampean jungkir balik nyungsep sekalipun biar saja. Yang penting jenengan bahagia, baik, jadi orang baik di dunia serta akhirat. Allahumma amin. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun ma'an utiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Dikatakan orang yang baik dunia akhirat, yang pertama resepnya kata Rasulullah adalah qalban syakira. Kita dikasih hati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kita gunakan untuk senantiasa bersyukur menggah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun jamaah rahimakumullah harus didukung dengan qalban wasi'an. Tidak semuanya orang itu pun juga bisa bersyukur menggah karunia yang Allah berikan kepadanya. Buktinya mobilnya banyak terparkir di depan rumah, kontrakannya beberapa pintu, depositonya di bank subhanallah bertumpuk-tumpuk, tapi karena hatinya sempit, maka yang muncul dari benak pikirannya adalah senantiasa kurang dan kurang. Seandainya suruh milih dunia seisinya itu kepengennya jadi miliknya, benar Pak? Tapi kalau
kalau kita dikasih hati oleh Allah Subhanahu wa taala yang luas, dikasih nikmat sekecil apapun, pasti kita bersyukur. Alhamdulillah, aku oleh Allah Subhanahu wa taala masih dikasih sehat. Tetangga sebelah itu sakit, yang sakit pun masih bersyukur. Alhamdulillah, masih diperhatikan oleh Allah, aku dikasih sakit. Tetangga sebelah meninggal dunia. Ibu, jamaah rahimakumullah, monggo hati kita gunakan untuk pandai-pandainya mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukti kecil saja, jenengan meninggalkan aktivitas di rumah, datang di tempat sini, itu juga bentuk dari syukur jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo, alhamdulillah Pak, saya yang dari kilo 3 Tuhan, alhamdulillah syukur bisa ikut-ikut jamaah tarawih di sini dengan jenengan semuanya. Lu tetangga jenengan yang mepet dengan masjid sini nggak mau datang, ada Pak? Ada Pak? Mana orangnya? Muncul enggak? Lu ada Pak yang kayak gitu, padahal denger. Kalau di sini itu dikumandangkan azan, dilaksanakan sholat sunat tarawih secara berjamaah, tapi pura-pura nggak ngerti, nonton TV layar-layar di rumah. Lo kayak begitu, katanya kepengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala duluan. Surga yang baik. Nih, sedangkan diminta oleh Allah untuk membuktikan syukurnya saja tidak mau. Alamun sunnah saja kok. Aku nanti bisa sholat sendiri, bahkan lebih banyak dari mereka yang jamaah di masjid. Lu ada Pak yang seperti itu? Lihat, monggo. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah walisanan dzakira. Kita dikasih lisan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna. Tatkala kita berbicara, kita gunakan senantiasa untuk berzikir dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan itu senantiasa kita lakukan. Karena tidak ada yang di dunia ini yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala menggah kekuasaannya. Manusia bisanya seberapa terbatas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, makanya patut kita itu bersyukur dan berzikir menggah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih lisan yang fasih, ayo kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang enggak Pak, dikasih lisan yang fasih oleh Allah sempurna, enggak perot kanan dan enggak perot kiri. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukannya berzikir, bukannya memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, lantas bergegas mengambil HP-nya, kemudian dilihat settingannya dan dibacanya. Subhanallah. Ada Pak jamaah Al-Hayat? Wonten Pak, Bu? Jamaah rahimakumullah, lu bentuk syukurnya di mana kita dikasih lisan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya harusnya kita buktikan, kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para petani di lingkungan Masjid Al-Hayat yang mempunyai bibit-bibit yang unggul, bibit tadarus, qiyamul lail, sedekah, infak dan sebagainya, aku perintahkan untuk kalian untuk menanamnya bibit-bibit tersebut di ladang yang subur, ladang fi syahri Ramadan, ladang yang subur Ramadan Pak. Jenengan infak 1000 sama-sama 1000-nya, kalau di luar Ramadan dilipat gandakan berapa Pak Bu? 10 saja. Tapi begitu Ramadan masuk dalam kehidupan kita, kita juga infak 1000 perak di dalam kotak yang keliling tadi, dilipat gandakan 70 kali. Allahumma. Loh Pak Ibu rahimakumullah,
Infak juga nominal yang paling kecil sendiri yang dikeluarkan dari kotaknya kemudian dimasukkan matukan. Bagaimana bentuknya? Katanya ingin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, kok pada sama saja sebelum Ramadan dengan Ramadan. Sebelum Ramadan 2000, masuk Ramadan juga 2000, berarti jamaah rahimakumullah, harusnya ya ayo ditingkatkan. Oh Ramadan 1 bulan cuma 1 tahun cuma 1 bulan, ya ayo infak itu nominalnya yang paling besar lah yang ada di dompet kita. Ibu Pak mana yang mantap? 1 juta yang masih ada di kantong jenengan dengan 2000 perak yang jenengan masukkan di kotak infak, masih banyak 2000 perak yang jenengan masukkan di kotak infak, dan itu akan dijamin oleh Allah pahalanya nanti agar akan dikembalikan kepada jenengan. Alhamdulillah. Oleh karena itu Pak, monggo diperbanyak, ya. Monggo. Kemudian yang ketiga adalah wabadanan alal bala'i sabiro. Tatkala kita dikasih suatu musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit, kalau kita kepingin jadi orang bahagia dunia akhirat, ingin kebaikan di dunia dan di akhirat, kita tetap sabar menerimanya. Lu cari yang seperti itu juga susah Pak. Cari orang yang sabar menerima ujian dari Allah itu juga sulit. Jangankan wali kota, jangankan kita, ya, wali kota itu juga ngeluh mikirkan kita Pak. Kalau disuruh mentaati protokol kesehatan, sulitnya. Lu kalau kena bingung, marah-marah, pemerintah lagi yang disalahkan. Jamaah rahimakumullah, kita harus sabar. Jangan baru disenggol sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala sakit kepala, ngeluh Pak, pusing, panas dingin. 1 RT jamaah Al-Hayat dengar semua. Karena Pak marah-marah di rumahnya, ya, mengaum-ngaum, merantau-rantau, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa aku engkau beri sakit? Aku padahal rutin aktivitas jamaah di Masjid Al-Hayat, zikir senantiasa gencar aku lakukan, sedekah dan infak. Kenapa engkau masih marah kepadaku? Kata orang ini dengan cacian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa ibu rahimahumullah, 1 tahun yang sudah lampau, kesehatan diberikan oleh Allah kepada jenengan. Baru 1 hari jenengan dicoba oleh Allah sakit demam. 1 tahun kebaikan yang Allah berikan kepada jenengan hilang sirna. Lihat, karena kita tidak sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah wazaujatan sholihatan. Nah ini kabar gembira buat bapak jamaah rahimakumullah yang mempunyai istri yang sholihah, yang setia menjadi partner hidup jenengan. Tatkala jenengan tinggal kerja, punya istri sholihah, duduk manis di rumah, sholat sunnah dan sebagainya, baca surah Al-Waqiah, kira-kira seneng napa ngrutu Pak ati jenengan? Pak, seneng napa mboten punya istri yang salehah, jenengan tinggal kerja, bukannya berangkat ngerumpi di tetangganya, tetapi membaca surah Al-Waqiah dan sholat sunnah duha, zikir kepada Allah, meminta kepada Allah agar jenengan dikasih kesehatan dalam bekerja dan mendapatkan gaji yang barokah. Seneng napa mboten Pak? Seneng napa mboten Pak? Nah, pertanyaannya, apakah benar istri jenengan tatkala jenengan berangkat kerja, tinggal kerja itu ngerumpi atau baca surah Al-Waqiah di rumah? Bu, ibu, suami jenengan berangkat kerja, benarkah jenengan itu baca surah Al-Waqiah, kemudian berzikir dan salat sunnah duha? Ibu, jawabannya adalah boten.
Nah terus berpundi ngerumpi nggih. Coba dan Pak, alhamdulillah Pak jenengan berarti punya istri yang salihah. Tapi mboten ngertos sinten sing jawab nggih. Jamaah rahimakumullah monggo. Keempat-empatnya tadi itu ada dalam diri kita ngapa mboten. Yang pertama adalah kalau kita kepingin jadi orang bahagia dunia akhirat, resepnya kata Rasulullah, kita dikasih hati kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih lisan kita gunakan untuk berzikir memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita di tempat suatu musibah, kita tetap ikhlas dan sabar menerimanya. Dan yang keempat adalah mendapatkan seorang partner hidup, yakni istri yang salehah. Kalau empat-empatnya itu ada dalam diri kita, termasuk orang yang baik, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.